Malam ini jalanan terasa begitu sunyi. Tak nampak kendaraan lain yang berlalu lalang. Pakatnya malam semakin merangkak membuat gelap semakin meranjai. Warna jalan yang ku lalui dalam perjalanan kali ini. Aku hanya seorang diri karena berpacu dengan waktu. Mobilku kendarai dengan kecepatan tinggi. Serasa sesekali aku melihat jam di dashboard dekat kemudi. Aku takut jika kedatanganmu akan terlambat untuk menghadiri sebuah acara syukuran kelahiran bayi teman sekantor tempatku bekerja. Saat memasuki jalanan perkotaan, jalanan mulai tampak ramai, lalu lintas mulai macet. Laju kendaraan pada merayap. Aku baru teringat kalau malam ini adalah malam minggu yang tentunya lalu lalang kendaraan akan lebih padat dari hari-hari lain. Karena takut terjebak macet dan tidak bisa sampai tepat waktu, akhirnya aku memutuskan untuk menempuh jalan pintas. Aku menghidupkan Google Map di ponselku sebagai petunjuk jalan. Walaupun aku belum pernah melalui jalan itu sebelumnya, alternatif jalan pintas itu tetap aku ambil karena aku ingin tiba tepat waktu. Sayup-sayup azan Isya berkumandang dari kejauhan. Malam semakin gelap dan jelas, dan jalan pintas itu terlihat begitu sepi. Tapi tak apalah, setelah jembatan kecil itu aku bisa lebih cepat sampai jika dilihat dari posisi map pada ponselku. Perlahan aku memperlambat laju kendaraan karena ternyata di depan sana jalanan dipenuhi dengan kabut tebal yang menghalangi pandanganku. Kuperkirakan mungkin jarak pandang tak lebih dari 70 meter. Jalanan terlihat pekat dan gelap. Saat itu sibuk berkonsentrasi, tiba-tiba entah dari arah mana asalnya muncul seseorang wanita yang melintas tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Pandangannya lurus ke arah depan saat menyeberangi jalan di depan mobilku. Aku yang terkejut refleks segera menginjak pedal rem secara mendadak. Beruntung saja benturan berhasil terhindarkan, meski pada akhirnya aku sedikit terdorong ke bagian depan yang menyebabkan dadaku terasa sakit karena membentur kemudi. Bau asap ban akibat mengerem mendadak begitu terasa menyengat. Aku menepi untuk turun dan memeriksa kendaraan di sisi jalan yang sedikit lapang pada bagian kiri. Kemana wanita tadi? Pikirku terheran-heran, bukannya tadi berada di sebelah kanan jalan, tetapi sisi kanan. Jalan adalah sama berlukar yang menutupi jurang. Merasa mobilku tak bermasalah, maka aku kembali masuk ke dalam untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Selang beberapa menit kemudian, pandanganku tertuju pada tempat semacam pemukiman yang berada di ujung tikungan. Meski jarak pandang terbatas, namun sinar rembulan malam itu cukup membantu penglihatanku. Kabut ini pekat sekali, menyulitkan pandanganku. Rumah-rumah di desa itu terlihat sepi, seolah tak berpenghuni, seperti terbengkalai. Tak ada penerangan sama sekali, atau mungkin jaringan listrik belum sampai di tempat ini. Di tepi jalan tak jauh dari mobilku berhenti. Tampak seseorang sedang mengawasiku. Orang itu terlihat dulu saja di atas sebuah sepeda kayu. Mungkin jika aku ke sana, aku bisa bertanya padanya tentang keadaan di tempat ini. Aku mendekat lalu mengucapkan salam. Dia menoleh. Pegiku terperanjat. Aku segera bergegas kembali ke mobil. Sosok itu ternyata bukan manusia. Tanpa akibat tersorot lampu mobil seorang pria dengan wajah rata dan tangannya terlihat rusak penuh luka, nanah dan darah yang menghitam. Tanpa pikir panjang aku segera menyalakan mobil untuk menjauh dari tempat tersebut. Hah, itu tadi apa ya? Gumamku seperti tak percaya pada apa yang aku lihat. Hawa dingin yang berhembus pelan dan pekatnya malam cukup membuat bulu kuduku berdiri. Dalam keadaan tersebut, bahan bakar nyaris habis. Baterai handphone yang mulai melemah, sedangkan aku tak tahu berada di mana. Sejauh mata memandang hanya hutan dan semak berlukar dengan pohon-pohon besar. Aku mulai frustasi. Jalanan yang aku lalui terlihat sama dengan beberapa jam yang lalu. Aku tak tahu harus kemana lagi, karena tak mungkin terus melaju dengan resiko kehabisan bahan bakar di tempat yang tak aku harapkan. Bisa saja ini adalah sarang para perampok, begal, sadis, atau dedemit. Di tengah rasa frustasi,
Telingaku perlahan mendengar alunan suara musik gamelan dari riuh ramai, bergemuruh seperti sedang ada hiburan. Tapi di mana? Rasa takut yang menyelimuti perlahan mulai berangsur hilang. Akhirnya aku putuskan untuk tinggalkan mobil dan mulai berjalan kaki mencari sumber suara itu. Anehnya, semakin aku mendekati justru suara itu seolah semakin hilang menjauh. Benar saja, aku semakin kehilangan jejak untuk kembali pada mobil yang aku tinggalkan. Tak ada yang bisa ku perbuat selain terus berjalan hingga aku sampai di sebuah pemukiman. Lelah dan kantuk membuatku tertidur di teras rumah yang gelap. Entah milik siapa rumah ini, aku sudah tak peduli. Sebenarnya, aku sudah mengetuk pintu serta mengucap salam, tapi tetap saja pemilik rumah tak segera membukakan pintu. Meski aku mencoba menahan mata agar tetap terbuka, tapi kantuk benar-benar membuatku memejamkan mata untuk tidur. Aku mengatur posisi, berbantal lengan dan berselimutkan jaket di tengah hawa dingin yang menusuk tulang. Semoga pemilik rumah tak keberatan jika ia tak tahu aku tertidur di teras rumahnya. Entah nyata atau mimpi, tiba-tiba aku melihat beberapa orang menyeret sesuatu seperti tubuh manusia atau mayat. Aku mencoba mendekat untuk melihat apa yang mereka lakukan. "Assalamualaikum, Pak. Boleh tahu apa nama desa ini?" tanyaku pada mereka. Tapi orang-orang itu hanya menatapku sembari tersenyum tipis tanpa berucap sepatah kata pun. Mereka lalu meninggalkan sesosok jasad itu di depanku begitu saja, lalu pergi. Lagi-lagi aku hanya terpana melihat keanehan ini. Timbul rasa penasaran tentang tubuh manusia yang mereka letakkan tadi. Setelah memastikan orang-orang itu telah menjauh, aku segera mendekati sosok tubuh manusia atau jasad itu. Perasaanku mulai tak nyaman ketika membalikan posisi jasad yang bajunya sama persis denganku. Wah, aku terperanjat nyaris terjatuh. Mataku menjadi berkunang seperti hendak jatuh pingsan. Tubuhku lemas dan jantung berdebar tak beraturan. Aku melihat diriku sendiri terbaring di hadapanku dengan keadaan kaku dan bingung. Bingung bercampur takut, sebuah pengalaman aneh lainnya baru saja aku alami. Entah apa yang aku perbuat dengan jasad yang mirip denganku ini. Aku lalu pergi berlari sekencang-kencangnya tanpa memperdulikan jalan yang aku lalui. Rasanya enggan melihat hal ini. Jeritku ketika tubuhku terperosok jatuh berguling menghempas bebatuan dan rumput berduri lalu terjebur ke sebuah telaga di kaki bukit. Tubuhku terasa nyeri, namun aku segera bangkit lagi sebelum hal buruk lainnya terjadi lagi. Air telaga ini terlihat begitu segar. Langsung saja aku memuaskan dahaga dengan meminum airnya dengan rakus hingga lambungku tak lagi mampu menampung air yang aku minum. Suara gemericik air terdengar. Tak jauh dari tempatku berada, aku melihat beberapa orang gadis sedang mandi tanpa sehelai benang pun. Mereka tampak bermain riang dengan air bening yang tersinar redup cahaya rembulan. Sesaat kemudian sepertinya mereka menyadari akan keberadaanku. Mereka memandang lekat padaku, mendekat dan menarik tanganku agar bergabung dengan mereka. Aku hanya mengikuti ajakan mereka tanpa tahu harus berbuat apa. Hingga mereka selesai mandi lalu berpakaian. Setelah itu mereka berjalan menuju ke sesuatu tempat. Seorang gadis di antara mereka menunjukkan sebuah rumah agar aku pergi ke sana. Dengan rasa penasaran, aku hanya mengangguk dan mengikuti apa yang ia ucapkan. Gelap sekali saat hingga aku tak bisa melihat dengan jelas. Beberapa orang kemudian menarikku lagi. Mereka mendandani layaknya pengantin dan menggiring aku menuju kerumunan orang seperti pada acara pernikahan. Tampak di tengah mereka wanita cantik dengan rambut panjang berbaju hijau berselendang layaknya putri raja. Mereka terus menyuruh aku duduk dengan gadis tersebut. Aku berontak dan berlari sekencang mungkin. Rasanya tak nyaman, bahkan aku mengira bahwa itu adalah pertanda buruk. Aku terus berlari menembus kabut pekat. Sialnya, kakiku terbentur dahanya yang rebah hingga membuatku terjatuh ke jurang. Meski tak terlalu dalam, cukup membuatku hilang kesadaran untuk beberapa jam ke depan. Seorang petani membangunkanku. Matahari bersinar redup tanpa saja telah hampir berganti malam.
Aku tak ingat beberapa lamanya aku pingsan. Rupanya aku tergeletak di bawah pepohonan bambu rindang yang sebagian dahannya menjuntai hampir ke jurang. Pada petani itu lantas aku menceritakan apa yang aku alami. Menurutnya, aku telah dibawa ke dimensi lain oleh makhluk tak kasat mata. Andai aku mau mengikuti proses pernikahan dengan gadis di sana seperti yang terjadi, mungkin nyawaku sudah tak tertolong lagi. Petani itu lantas bercerita bahwa dulunya ada desa di kaki gunung. Namun, akibat terjadi musibah tanah longsor yang begitu hebat membuat desa itu terkubur lumpur. Tanah dan bebatuan bukit bersama semua penduduknya tanpa sisa, semua mati. Sejak saat itu beberapa pengendara sering mengalami kejadian aneh ketika melintas di jalan raya yang membentang di antara bukit tersebut seolah memasuki dimensi berbeda. Karena kondisi hari yang mulai gelap tak memungkinkan bagiku untuk pulang. Juga keadaan aku yang sedang tersesat tanpa tahu sedang berada di mana, maka aku meminta izin untuk menginap di rumah petani tersebut. Beruntung, aku diizinkan bermalam di desa itu sambil menunggu montir datang. Suasana malam di perbukitan sangat akrab dengan udara sejuk, apalagi jika malam tiba, hembusan angin cukup kuat untuk membuat pepohonan bergerak melambai. Warsito, pria paruh baya adalah nama petani yang menolongku. Pria itu hidup seorang diri di gubuknya yang terbuat dari bambu serta beratap jerami. Tempatnya begitu sederhana. Terdiri dari ruang tamu beralaskan tikar pandan, serta sebuah bilik yang ia gunakan untuk tidur. Tak ada yang aneh dengan dirinya, selain bahwa ia hidup sendirian di tempat yang cukup terpencil ini. Bahkan, aku tak melihat ada rumah lain selain tempat tinggalnya. Pak, kemana warga lainnya? Selama saya di sini tak ada orang yang sama sekali, tanyaku pada petani itu. Ia tak lantas menjawab, hanya membenahi posisi duduknya agar bisa menghadap ke arahku dengan tepat. Pak Warsito masih diam. Ia memilih kertas tembakau lalu membakarnya. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan menatap wajahku. Bukankah aku telah bercerita jika semua warga desa mati? Mereka terkubur hidup-hidup bersama longsor itu. Beberapa orang yang berhasil selamat dari musibah itu akhirnya mati kelaparan karena bantuan tak segera datang, ujarnya. Tetapi Pak, bukankah kejadian itu sudah berlangsung hampir 15 tahun silam? Apa yang Bapak kerjakan selama itu di tempat ini? Seharusnya bisa pergi ke tempat yang lebih baik, apalagi akses keluar dari sini lebih mudah sekarang, ujarku mencoba menjelaskan keadaan. Sejak kejadian itu, aku sendiri yang menguburkan sisa korban yang selamat dari longsor namun justru mati karena kelaparan, sedangkan lainnya mati karena penyakit, ujarnya lagi. Sedang asik-asiknya kami ngobrol, tiba-tiba terdengar suara gamelan mengalun merdu di tengah tempat sesepi ini. Bapak mau menonton pertunjukan ronggeng dulu. Jika kamu mau istirahat, silakan tidur, jangan sungkan-sungkan, ujar Pak Warsito, senyumnya merekah. Seketika ia terlihat bersemangat. Aku hanya mengangguk. Tak lama kemudian pria paruh baya itu sudah berjalan menjauh, hilang di antara rembunan pepohonan. Sepeninggalan Pak Warsito, aku hanya termangu sendiri menyaksikan keadaan di luar gubuk yang sepi. Hah, pertunjukan ronggeng? Bukankah dia bilang semua orang telah mati di desa ini? Pertanyaan mengusik pikiranku. Entah mengapa tiba saja rasa penasaran kian berkecamuk dalam dada. Aku segera menyusul Pak Warsito yang baru saja meninggalkan aku. Suara gending gamelan masih terdengar. Juga tampak Pak Warsito yang berjalan jauh di depanku menyusuri jalan setapak. Pria paruh baya itu harusnya mudah aku kejar, tapi mengapa semakin cepat ku pacu langkah, justru pria itu makin tak terkejar. Bahkan dengan keadaan berlari pun sepertinya ia selalu berjalan lebih cepat. Hahaha, suara tawa menggelegar terdengar membahana di hutan. Seketika aku berhenti merasakan ngeri. Apa yang terjadi di tempat ini berkabut tebal yang muncul tiba-tiba, gelap dan pekat, sementara suara tawa kemudian berganti jeritan seperti orang kesakitan. Tempat macam apa ini? Kemana Pak Warsito? Tanyaku dalam keadaan bingung.
Dalam keadaan ketakutan, aku mencoba berbalik arah. Tapi jalan setapak dan semak belukar tempat aku berada tiba-tiba lenyap seperti ditelan kabut. Tapi di ujung pandanganku aku melihat secercah cahaya yang berbicar. Dengan sekuat tenaga aku segera berlari menuju tersebut. Aku terpental hebat. Kembali aku merasakan tubuhku berguling di tempat yang basah dan gelap. Badanku terasa nyeri. Kepalaku terserang rasa pusing yang luar biasa. Aku berusaha bangkit, tapi tubuhku tak punya daya dan kekuatan. Berkali-kali aku berupaya bangkit namun selalu kembali terjatuh. Dan tiba-tiba seketika aku terjatuh kesekian kalinya tanpa bisa mengingat apapun. Perlahan aku membuka mataku. Suara gaduh dan bising membuat kesadaranku telah kembali. Saat aku berusaha mencari asal suara gaduh itu, ternyata berasal dari warga yang berkerumuniku. Aku berada di mana? Kalian siapa? Aku bertanya serasa menggedarkan pandanganku ke arah mereka. Ini seperti tempat pemakaman umum di wilayah pedesaan. Syukurlah jika sudah sadar. Pak, kami menemukanmu tergeletak di luar mobil, ucap suara warga sembari membantuku berdiri. Lalu, di mana Pak Warsito? Aku kembali mengajukan pertanyaan. Maksud Bapak, Pak Warsito yang mana? Penduduk desa kami tidak ada yang bernama Warsito, tetapi tepat di sisi kaki kirimu ada sebuah kubur dari seorang pria bernama Ki Warsito. Beliau dulu adalah penggali makam di tempat ini. Terang seorang warga, ia mengusap sebuah nisan tua bernama yang bertuliskan Ki Warsito. Aku hanya diam penuh kebingungan, terpekur dan bertanya tentang kejadian tadi malam. Semua penuh misteri. Ki Warsito adalah pria satu-satunya yang selamat dari musibah longsor di bekas desa di tepi bukit. Dia seorang diri yang menguburkan semua jenazah korban longsor. Sayangnya, hanya berselang tak lama dari korban terakhir yang ia kuburkan, Ki Warsito jatuh sakit. Tim SAR yang berupaya mengevakuasi kesulitan untuk membawa beliau ke rumah sakit karena akses keluar dari lokasi rusak parah. Akhirnya Ki Warsito tewas akibat terpapar kuman atau penyakit dari puluhan mayat yang mulai membusuk. Jelas seorang warga. Entah apa yang aku alami, sepertinya aku telah bepergian ke alam gaib di bukit yang dulunya merupakan sebuah desa yang terkubur longsor. Kini setelah hampir 15 tahun berlalu dari musibah itu, terdapat jalan raya yang dibangun di atas bekas desa yang terkubur.